Halo warga Jakarta, bersama saya Aulia Sarvina, Berita Jakarta kali ini akan menampilkan informasi sambutan untuk penjabat Gubernur DKI Jakarta, posko pengaduan warga di Balai Kota DKI Jakarta kembali dibuka, pemasangan seat pile Kali Semanan, pengumuman juara gelar Anugerah Humas Jakarta 2022, dan pembukaan Jakarta International Retaillery Festival 2022. Berita pertama, Heru Budi Hartono resmi jadi penjabat Gubernur DKI Jakarta. Pelantikan Heru Budi Hartono dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat. Usai pelantikan, Heru langsung meluncur ke Balai Kota DKI Jakarta. Sambutan meriah terlihat dari para pegawai Pemprov DKI Jakarta yang sudah menunggu kedatangan Heru, termasuk Ketua DPRD DKI Jakarta, Prastio Edi Marsudi. Karangan bunga ucapan selamat pun ditata berbaris memenuhi beberapa titik halaman Balai Kota DKI Jakarta. Dalam sambutannya, Heru menjelaskan bahwa apa yang diembannya kali ini merupakan tugas negara. Ia pun akan segera berkoordinasi dengan jajaran OPD untuk bisa segera menjalankan program-program kerja di Jakarta. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas segala dukungannya, baik itu dari pemerintah pusat, dari seluruh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Betawi, dan seluruh media. Tidak banyak yang saya akan sampaikan bahwa ini adalah tugas kami, tugas saya diperintah oleh Bapak Presiden. Kemarin kita sudah diskusi, beberapa media menyampaikan apa sih hal-hal yang harus ditindaklanjuti. Sebenarnya umum, blueprint-nya dari pemerintah daerah sejak dahulu sudah ada permasalahan ini, banjir, macet, tata ruang. Dan tadi pagi Pak Menteri Dalam Negeri juga mengingatkan kepada kami, kepada saya khususnya, bahwa tahun depan terdapat adanya krisis ekonomi, maka itu menjadi perhatian. Dan 3-4 hal itu termasuk juga kesehatan. Setelah memberikan pernyataan, Heru bersama Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Marullah Matali melakukan pemotongan tumpeng. Selamat bekerja Pak Heru. Posko pengaduan di Balai Kota DKI Jakarta kembali dibuka. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau posko pengaduan masyarakat yang kembali dibuka di Balai Kota DKI Jakarta. Posko ini diisi oleh perwakilan dari 5 wilayah kota dan 1 kabupaten. Mereka bertugas menerima aduan permasalahan dari masyarakat sesuai dengan wilayahnya. Masyarakat bisa mengadukan permasalahan di lingkungannya mulai Senin hingga Kamis dari pukul 8 hingga setengah 10 pagi. Jam 8 sampai jam setengah 10 setelah itu selesai. Ya tentunya nanti kan di wilayah juga ada TPST ya, ada pengaduan segala macam. Ya 9.30 selesai kita. Kan mereka juga harus ada tugas di wilayah masing-masing. Ya, apakah ini langsung ditindaklanjuti atau bagaimana Pak? Ya kayak tadi kan pengaduan mau calon RT. RT nanti tindaklanjuti ya telepon lurah. Daerah mana dia. Kan mereka para asisten di wilayah yang posisinya bagus. Dengan adanya posko ini, saluran pengaduan masyarakat bertambah lagi selain melalui aplikasi Jaki. Wah, bisa semakin cepat teratasi nih. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik DKI Jakarta gelar Anugerah Humas Jakarta 2022. Kegiatan yang mengangkat tema narasi kolaborasi membangun Jakarta ini merupakan ajang lomba dan penghargaan di bidang kehumasan tingkat Provinsi DKI Jakarta. Terdapat 5 kategori bidang kehumasan yang dilombakan, yaitu media sosial, komunikasi publik, inovasi karya kehumasan, sosok humas inspiratif, dan konten favorit. Sebanyak 123 karya dinilai oleh para juri untuk dipilih 12 pemenang. Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik DKI Jakarta, Neti Herawati mengatakan, para juri merupakan ahli-ahli yang telah diakui. Kegiatan ini dapat menjadi sarana aktualisasi karya kehumasan sekaligus ajang silaturahmi dan koordinasi rekan-rekan humas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Semoga apresiasi ini dapat menambah semangat dalam menyampaikan kebijakan serta program pemerintah kepada masyarakat. Berikut program dan nama para pemenang Anugerah Humas Jakarta 2022. Keren, semangat untuk para pemenang, semoga bisa terus berkarya dan memotivasi. Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, pantau pemasangan seat pile atau dinding turap di Kali Semanan, Duri, Kosambi, Jakarta Barat. Pemasangan seat pile di Kali Semanan ini guna memperkuat struktur tanggul yang telah dibuat, sehingga pada saat volume air di Kali Semanan meninggi, lingkungan warga sekitarnya tidak lagi kebanjiran. Tidak hanya menyelesaikan permasalahan banjir di RW 06 Duri Kosambi ini, Pemprov DKI Jakarta juga menambah kapasitas instalasi air bersih untuk warga. Seko ada dua hal di sini. Yang pertama adalah untuk cepat memproses air bersih. Yang kedua adalah tanggul ya, membuat tanggul sepanjang 1 kilo dan mudah-mudahan itu untuk bisa mengatasi ataupun mengurangi banjir. Atas perhatian khusus yang diberikan Pemprov DKI Jakarta, warga pun sangat berterima kasih. Alhamdulillah kita juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur sudah mengunjungi wilayah kami. Ada beberapa dari warga dan ada pengajuan, intinya untuk penanganan banjir mudah-mudahan bisa terrealisasi. Harapan warga mudah-mudahan setelah selesai pembangunan itu mudah-mudahan kita bebas banjir. Semoga tidak ada lagi banjir, amin. Jakarta International Literary Festival 2022 digelar di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Mengusung tema Kota Kita di Dunia Mereka, Kewargaan, Urbanisme, dan Globalisme, kegiatan ini berlangsung hingga 26 Oktober 2022. Berbagai acara mengisi kegiatan ini, diantaranya ada diskusi, pasar buku, pembacaan karya, dongeng, pertunjukan teater, hingga pentas musik. Ketua Dewan Kesenian Jakarta, Danton Sihombing mengatakan, festival ini salah satu cara melihat secara kritis bagaimana kesusastraan di dunia beroperasi dan terbentuk. Harapannya, semoga Jakarta International Literary Festival menjadi ruang pertukaran gagasan dan diplomasi budaya sastra, serta sekaligus menjadikan Jakarta sebagai jembatan dialog sastra dunia. Terdapat 25 penulis dan 11 komunitas ikut dalam festival dengan 41 program yang digelar mulai pagi hingga malam di Taman Ismail Marzuki. Jakarta makin asik nih jadi kota literasi ya. Demikian berita Jakarta edisi Minggu ke-4 Oktober 2022. Tetap semangat, jalani perilaku hidup bersih dan sehat. Salam!